array modifier. Inti basic dari modifier ini adalah biar kita bisa menggunakan objek 3D yang ada di landscape 3D. Caranya kita buat objek dulu. Kita buat cube. Lalu kita apply modifier array. Lalu di sini ada opsi yang namanya count. Nah, count ini kalau kita tambah duplicate dari objek yang kita copy itu makin banyak. Jadi misal aku 1, dia akan cuma nambah 1, 2, nambah 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, yang di bawah count ini kan ada yang namanya relative offset. Nah, ini relative offset ini untuk mengatur jarak antar copy dari satu yang ke lainnya. Jadi misalkan ini defaultnya 1, kalau faktor X ini. Nah, kalau tak tambah, jaraknya semakin nambah. Nggak hanya X, Y juga bisa, Z juga bisa, tergantung sumbunya. Bisa digabung, bisa satu-satu. Lalu di bawah relative offset kita punya yang namanya constant offset. Nah, ini fungsinya hampir sama seperti relative offset. Cuma bedanya saat kita edit bendanya, misal cube ini tak edit. Nah, kalau pakai relative offset, kita scale ke sumbu X, DE kan melar ke sumbu X. Nah, kalau aku pakai konstan, DE gak akan berubah, tetap di titik yang sama. Kalau pakai relatif kan kita scale dari titik berbeda. Itu constant offset sama relative offset. Di bawah lagi ada yang namanya object offset. Nah, object offset ini kita fungsinya kayak gini. Tak contoh ya. Kayak kita punya, misal kita add circle kayak gini. Circle kita taruh atas misalnya ini. Habis itu objeknya ini kita apply. Tata letak kopinya ini, dia akan mengikuti objek sing di apply tadi. Dan tadi kan kita pakai curve, pakai circle tadi, yang ini. Nah, kalau kita ubah, nah, kita grab, kita move, bendai akan mengikuti curve itu. Nggak cuma di grab, di rotate juga bisa. Nah, begini. Di scale juga bisa. Jadi dia ngikuti objek yang kita apply. Kalau kita pakai kubus ya dia apply-nya kubus. Kan ini kan kita pakai circle. Di bawah objek offset tadi kita punya yang namanya merge. Nah, merge ini gunanya untuk menggabungkan objek yang overlap. Lagi misal kita punya kayak gini, kita punya misal 5 copy, sumbu X kita dempetin sampai dempet banget. Nah, kayak gini kita lihat, kan kita overlap ya, overlap banget kan ini. Kita lihat, nah overlap. Kalau kita merge, di merge ini kita distance-nya kita kali 1 loh, dia hilang. Jadi lebih rapi, nggak ada yang overlap. Nah, bedanya kelihatan ya. Nah ini kayak gitu. Habis itu ada yang namanya UV di bawah merge. UV ini. Nah, UV ini misal itu kayak gini. Aku ke UV editing, ke setting, maaf. Ke setting. Nah, misal aku punya tekstur misalnya. Aku apply. Nah, dari 5 kubus ini kan teksturnya sama semua, placementnya
kalau kita pakai UV ini, offsetnya misal kita tambah, penempatannya tadi kan beda, dari teksturnya lebih ada variasi ya, kanan kiri atas bawah yang ini. UV ini buat teksturnya lebih random ya, nggak terlalu repetitif. Tadi yang UV, habis itu ada caps. Nah, yang caps ini gunanya cuma nambah objek di belakang sama di depan. Misal aku ada spear sama kun. Nah, aku pengen spear yang lingkaran ini di depan, kun ini di belakang. Nah, aku pakai caps. Yang di caps start ini misal yang lingkaran, lingkaran yang akan di depan, yang N yang pakai kun. Nah, walaupun cone tak tambah, lingkaran sama segitiga ini mesti di depan agak di belakang. Habis itu di atas sendiri ini kita punya yang namanya fit type. Nah, fit type ini ada 3, ada fixed count, fit length, sama fit curve. Kalau yang fixed count gitu tadi kan udah tak jelasin, yang kalau cone kita tambah, objeknya juga nambah. Jadi kalau di count tambah banyak, objeknya juga tambah banyak. Kalau yang fixed fit length ini kita tergantung jarak. Jadi misal aku pengen nih objeknya panjangnya 15 meter ya, 15 meter ini gini, walaupun relatif offsetnya tak besarin, dia kan gak akan berubah, tetap di 15 meter. Jadi banyaknya dia itu tergantung panjangnya jarak. Jadi kalau jaraknya semakin banyak, jaket juga banyak. Ini fungsinya buat presisi lah. Kalau orang mau 20 meter ya cuma 20 meter, gak akan lebih. Lalu ada yang namanya, yang terakhir ini ada fit curve. Nah, fit curve ini kayak seperti namanya, kita misal add curve pad. Nah, ini pad. Kita apply. Nah, dari panjangnya tergantung panjangnya curve. Data scale, objeknya semakin banyak. Soalnya curve semakin gede, semakin panjang. Curve panjang, objeknya juga banyak. Nah, ray modifier ini biasa nih itu digabung sama yang namanya curve modifier. Nah, curve modifier yang ini, nah, kita gabung. Jadi aku misal punya curve Bezier. Nah, kita punya Bezier ini, Bezier. Nah, yang di curve modifier ini Beziernya tak apply. Nah, dia bentuk DE ku akan niru curve yang kita apply. Nah, dia akan menyamakan persis. Nah, gini bisa. Oke, dia sama persis. Buat modeling lebih enak ya. Nah, itu kalau kita combine pakai curve modifier. Nah, apa sih yang kita bisa buat pakai array modifier ini? Nah, kita itu bisa buat yang namanya pagar pakai array. Buat pagar. Nah, misal kayak gini, aku array tak buat 10 misalnya, offsetnya tak besarin,
X lah. Habis itu tak shift D, tak duplicate, array yang ini tak hapus, tak rotate bentar. Nah, ini tak array juga. Misal aku punya segini 9, kita bisa buat pagar lebih cepat kayak gini. Kita buat rantai juga bisa pakai curve array modifier. Misal kita punya kayak gini, kita pakai donut. Nah, donut gini, tak duplicate, tak RY 90 depan, nah, tak Ctrl J, tak join, habis itu tak array, offset T, tak offset T, tak pakai sing Y. Kone tak tambah, T jadi rantai. Nah. Habis itu kita bisa buat yang namanya kayak brick wall. Jadi kayak tembok batu bata. Ini kita punya misal kita punya satu bata, kita bevel bentar, nah itu kita array. Ini kita pakai Y kayak gini. Oke, yang Y kalau kita tambah. Nah, habis itu array ini tak duplicate. Nah, di copy, habis itu tak kasih sumbu Z. Nah, kone tak jadiin satu, dua, maaf. X tak Y nya tak slide dikit. Nah, habis itu tak duplicate lagi, tak copy lagi, Y nya tak nolin. Nah, udah jadi, kone tak tambah, udah bisa jadi batu bata, tembok batu bata pakai array tadi. Habis itu juga bisa buat tangga. Kita buat tangga kayak gini. Nah, kita array, Z nya tak tambah 1, kone tak tambah. Nah, udah jadi tangga. Misal ditambah tangga yang melingkar itu pakai object offset kayak tadi. Kita tambah circle-nya kita apply, belum di apply dulu transforming. Habis itu objeknya kita apply ke circle. Nah, kone kita tambah ya. Nah, circle kita rotate sumbu Z, jadi bisa jadi tangga melingkar kayak gini lah. Jadi lingkarannya tergantung rotate objek nanti. Nah, ke bawah juga bisa, ke atas juga bisa. Kita juga bisa buat kayak
honeycomb pattern kayak lebah sarang madu. Kita buat segi 6, misal kita buat mesh circle, segmennya vertice kita buat 6 begini. Nah, kita buat 6, kita kasih dimensi, kita F, kita extrude. Nah, kita bevel. Nah, ini teknisnya sama kayak brick wall tadi, kayak tembok batu bata tadi. Jadi kita array satu-satu, misal sumbu X, di copy arraynya, X dihilangkan, Y-nya ditambah 1, cone dikurangi, cone jadi 2. Nah, X kita slide sedikit, kita geser sedikit, Z dipaskan ke Z, Y-nya dipasin. Nah, kayak gini. Kalau udah, di copy lagi. X digeser dikit, Y-nya digeser juga, dipaskan. Kone ditambah, udah. Jadi wis honeycomb pattern kayak sarang madu gitu. Kita juga bisa buat yang namanya 3D grid ya. Itu kayak gimana? Itu kayak gini. Misal kita punya kubus, tak array kasih 5. Nah, offset tak jadikan 2, 1 coba, jangan 1,5. Tak copy, X tak 0, X 0, Y nya tak jadikan 1,5. Nah, tak copy lagi, Y nya tak buat 0, Z nya tak buat 1,5. Nah, jadi kayak kubus di banyak kubus. Nah, kayak gini. Ini untuk penjelasan array modifier. Bisa dibuat apa aja, bisa dipakai untuk apa aja, dan cara-cara penggunaan.